sedang bersantai bersama keluarga di depan layar kaca Anda. Ada saya Kak Rose yang menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Dani di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu. Salah satunya kita mau lihat seperti apa sih hasil dari perawatan paripurna di Korea. Ada Tengku Dewi, apa kabar? Baik. Nanti aku mau ukur pinggangnya Om. Tapi sebelumnya kita ke pojokan yuk untuk membahas yang lagi ramai terjadi di luar sana menuai kekepoan netizen dan komentar-komentar netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dunia maya banget ya gitu ya, karena beranjak dari sebuah postingan tentang ya dugaan ini postingan orang yang tiba-tiba menginfokan kayaknya Tasya Farasya, influencer yang ya terkenal itu akan menggugat cerai suaminya gitu ya. Tasya Farasya ajuin cerai di apa suaminya? Apa sih aku gak bisa baca? Ajuin cerai apa sih? Oh dari bukan di. Dia tulisannya di loh itu. Di suaminya itu. Di suaminya. Dia menganggap itu adalah info ewan. Gimana itu menjadi info ewan ya? Dia nulis aja salah kok pakai di. Gitu ya. Pokoknya nih katanya ya dia tuh tahu info ewan tuh karena ada keluarganya kerja di apa sih pengadilan agama gitu. Tapi ini amat sangat belum jelas banget ya. Tapi di postingnya juga udah nggak ada gitu. Tapi itu jadi ramai, orang jadi berspekulasi. Dan seperti biasa netizen ahli sejarah arkeolog dan menggali-gali postingan-postingan masa lampau ya. Baik itu untuk membantah ataupun memperkuat dugaan itu. Salah satunya beberapa hari yang lalu itu ibunya Tasya Farasya, Ibu Ala itu juga sempat posting. Post ini nih sebenarnya sebuah quote ya. Tapi bunyinya begini. The saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies. It comes from those you trust the most. Artinya, yang paling sedih dari pengkhianatan itu bukan dilakukan oleh orang lain, tetapi ketika itu dilakukan oleh orang yang terdekat. Ya kan ya Bu Tengku Dewi ya? Iya betul sekali. Setuju. Setuju ya. Nah, dan itu pun juga Tasya Farasya juga merepost quote yang sama bunyinya. Mana yang punya Tasya ini juga ya? Nah, belum lagi, ada lagi nih Rachel V-nya, nih salah satu influencer lainnya, tiba-tiba kirim bunga, ya kan? Bunganya, tulisannya gini, ini beberapa hari yang lalu ya. Dear, astaga, ini bukan mata aku yang buram kan? Enggak yang buram. Apa pokoknya semuanya akan baik-baik aja gitu dalam bahasa Inggris. Kan ada apa ya kan? Kenapa? Ada masalah apa gitu. Belum lagi juga Tasya Farasya juga pernah merepost sebuah postingan gitu. Jadi bukan dia yang ngepost ya, tapi ini sudah di unrepost. Jadi sudah tidak ada di feednya dia. Yang bunyinya adalah ini. Haram hukumnya suami melakukan ini. 1. Suami tidak memberikan nafkah sehari saja kepada istrinya, hukumnya haram. Kecuali istri ridho. 2. Meminjam uang istri wajib membayar. Mengambil uang istri haram hukumnya. 3. Kewajiban suami menafkahi bukan diberi. Jika istri mau membantu mencari nafkah, maka kamu tidak boleh memakai uangnya sepeser pun tanpa dia beri. Gitu ya. Terus ada lagi nih, ini yang dia repost juga. The longer you go without something, the more comfortable you are without it. That goes for people too. Dalam bahasa Indonesianya adalah semakin lama kamu itu terbiasa tidak dengan sesuatu yang kamu biasanya terbiasa, itu lama-lama jadi nyaman-nyaman aja. Termasuk kalau kita sudah biasa sama orang itu, tiba-tiba suatu hari orang itu nggak ada, lama-lama jadi nyaman banget ya kalau dia nggak ada gitu, ya kan? Terjemahan bebas merdeka. Kita lihat komentar netizen. Aduh ingat Tasya nikah kamu 7 hari 7 malam dengan 7 baju gitu ya. Nggak menjamin rumah tangga langgeng ya. Walaupun effortnya besar buat nikahin Tasya, tapi setelah menikah kenapa bisa menyerah gitu. Karena ini katanya LDRan 7 hari. Ini orang udah mengambil kesimpulan aja, orang baru dari desas-desus ya kan. Ada lagi komentarnya, gak ada nih yang komen hard gumai. Maksudnya gini, soalnya sering kali gini, bener banget nih seperti yang diramalkan oleh hard gumai gitu kan. Padahal hard gumai, aku jadi kangen deh telepon hard gumai ya, enggak ya. Oke yang berikutnya ada lagi. Kalau Tasya Farasya aja sampai diselingkuhin, kisah cinta gue yang bukan siapa-siapa ini endingnya bakal gimana ya gitu. Ya karena yang namanya selingkuh atau diselingkuhin itu bukan karena kita yang diselingkuhin ataupun dia yang diselingkuhin, tapi karena yang selingkuh. Salah dia lah. Ya. Nah ini ada lagi yang komen, apalagi komennya ini ada lagi komen nih.
Yang soal princess itu loh. Ada yang bilang, komentar netizennya dulu dong. Yang dia bilang gini, kayaknya kalau nikah dengan tema princess itu, selebriti yang nikah dengan tema princess itu kayaknya ending pernikahannya gini. Udah 3 artis nih tema princess yang cermai. Ada Rachel, Princess Tasya. Next jangan pakai konsep princess lagi gitu. Emang bener ya. Ternyata Rachel V-nya dulu pakai Snow White ya. Ini bajunya bahkan pernah datang ke Rumpi ya sama Rachel V-nya dan Okin. Terus habis gitu ada siapa lagi? Oh, Ria Ricis dulu juga. Ini apa sih? Cinderella. Siapa lagi satu lagi? Sandra Dewi. Oh bukan dong, Tasya Farasya pakai apa? Ya, lagi Tasya Farasya. Kan kalau Sandra Dewi masih nikah. Mana sih? Ya ada masalah. Siapa sih pernikahan mana sih yang tidak ada masalah ya kan? Benar ya? Ya satu lagi siapa? Berarti Tasya Farasya. Pakai baju apa dia? Tapi itu juga masih menikah. Jadi Iya benar, jangan. itu berarti tidak valid ya. Menikah mah semua pernikahan mau pakai tema apa juga pasti ada masalahnya. Betul. Ini dulu Toko Dewi pakai tema apa kamu? Aku tema animal sih waktu itu. Iya kan, Kamu cinta pakai baju makhluk apa? hidup gitu, tapi tetap aja kandas. Jadi nggak jaminan Nggak ya. jaminan. Tapi apapun ya, ketika itu tadi kayaknya dia, the longer you comfortable without something gitu ya. Ini kayaknya dia makin nyaman ya Toko Dewi ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Langsung kita dudukan di sini, bukan duduk di meja apa ya, ini kok meja. Kursi panas untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta Toko Dewi? Apa tuh? Kamu kemarin ke Korea melakukan berbagai macam operasi sampai menghabiskan 1 miliar itu. Salah satunya agar bisa segera mendapatkan jodoh. Fitnah atau fakta? Fitnah. Niat banget gitu ya. Kalau itu aku memang udah niat dari anak kedua, aku ngerasa perubahan bentuk badan aku tuh kayaknya udah olahraga segala macam memang harus Susah dibantu. turunnya. Dan kebetulan memang ada kerjasama di sana kesempatan. Jadi oke. menurut aku ya take it lah gitu. Oh iya, kenapa Jadi, enggak Tapi gitu. kalau setelah ini terbuka jodoh yang lebih baik, Kenapa ya tidak? why not? Di Korea? Investasi ke diri sendiri kan. Di Korea nggak nemu? Aku nggak suka opah sih. Oh kamu nggak suka? Oh. Kamu sukanya Aku sukanya yang blasteran gitu ya? Ini ya, coba kita lihat ini perjalanannya waktu di Korea kemarin seru banget. Lihat jalan-jalannya juga. Coba kamu tuh ngapain aja, apa aja Ini yang masih dilakukan? recovery loh padahal. Ini masih recovery, tapi kelihatan Iya. udah fit ya. Perut. Aku tuh tummy tuck. Jadi kalau tummy tuck itu perutnya itu kayak belly pouch. Mam itu dibuang. Bener-bener di Perut Doraemonnya black, itu, ya. kantongnya itu dibuang. Kalau sesar kan setengah tuh Kak. Kalau tummy tuck tuh dari sini sampai sini. Oke. Jahitannya ini masih jahitan, masih pakai korset ini. Oh oke, jadi makanya agak kelihatan Iya. tebal karena pasti ada korsetnya. Iya. Terus kamu ini liposuction juga? Liposuction juga, tapi Sedot nggak lemak. seluruh badan. Itu bukan di Jadi, perut? Enggak, Di itu sini? di bagian yang karena aku breast juga kan. Karena udah menyusui 2 anak pastilah ada perubahan kan. Jadi kencengin? Dikencengin, Oke. terus ya. Terus di bagian si breastnya ini yang supaya nyatu biar lebih estetik di bagian-bagian Samping ketiak. belakang ini, Ini kan love ada handle. lemak-lemak nih, Oh, yang sini. fat-fat ini diambil, tapi nggak seluruh badan. Sakit nggak Bu? Karena aku ada 3 kan ya. Dari ketiga ini yang paling sakit tummy tuck. Jadi yang 2 ini nggak berasa. Karena yang ini kayak langsung dijahit gitu perutnya kan. Jadi kayak, aku 3 hari nggak bisa makan Kak. Bener-bener Jadi nggak cuma bisa cairan makan. aja? Dari infus, sama memang nggak selera makan juga. Jadi oke. tuh kayak masih bisa nafas aja udah alhamdulillah gitu. Tapi aku lihat kamu ngopi-ngopi waktu masih di rumah sakit. Nah itu dia canggihnya memang pengobatan di Korea itu ya menurut aku yang aku pikir wah ini aku kayaknya nggak bakalan bisa kerja. Di hari keempat tuh aku udah bisa jalan. Oh, terus habis itu jalan-jalan. Makanya pas hari pertama kedua kita kan aku berdua sama teman aku memang yang kayak ngeluh sakit apa segala macam karena sakit banget. Susternya tuh yang kayak alah manja banget kayak kesannya kayak gitu karena it will be fine gitu. Pasti nanti bakalan lebih baik terus gitu. Coba kita lihat ada videonya ya, momen operasi kayak apa sih? Nagih. Nagih. Mau dia Makanya mungkin banyak orang tuh yang kayak jadi keranjingan OP karena memang sakitnya tuh kayak bikin nagih gitu loh. Karena kelihatan hasilnya langsung Sesudah gitu loh. itu ya. Kayak wah gila baru seminggu langsung hilang mana nih lemak gue yang kayak gitu kan. Jadi lirikannya gitu. bukan loh gak ada maksud Bu. Sumpah. Bercanda Bu. Komentar netizen kita baca. Kenapa ya setiap cewek setelah jadi janda mesti cuantik? Mungkin karena udah nggak tekanan batin ya.
Ya kan ada tagline-nya. Apa? Menyala jandaku. Yang berikut ada lagi komentarnya. Kemarin lihat tunangan mantannya nggak pakai filter, ternyata biasa aja mukanya. Ini nggak boleh loh. Kalian Iya. tuh jangan membanding-bandingkan. Karena aku juga nggak setuju ya dengan hal-hal kayak gini. Ini masuknya kan bullying ya. Karena maksud aku tuh jangan dibanding-bandingkan kita dengan Ojo orang lain. Setiap dibanding-banding, orang Kek. itu tuh ada kelebihan Plus dan minusnya. Oke. kekurangannya. Iya, kasihan. Oke, berikut ya. Kemarin ketemu sama Andrew. Astaga, ada lagi nih ya. Masih. Gak boleh gitu ya netizen ya, harus tetap support dengan pilihannya. Ada anak-anak lagi. Yang berikut. Ada lagi? Gak ada komentar. Oke, lanjut aku dari Vita atau Fakta. Selama kamu di Korea, kamu lebih memilih nitip anak-anak ke keluarga, iya kan? Karena bapaknya lagi sibuk pergi keluar kota. Fitnah atau fakta? Ke Mbak sih tepatnya. Ke Mbak. Iya, mbakku sekarang udah jadi keluargaku. Oh, oke. Ya, kadang orang lain bisa jadi keluarga kita sendiri, bener nggak? Ya kan? Oke, lanjut. Tunggu deh, Vita atau fakta? Kamu kemarin waktu ke Korea berniat buka just tip, tapi setelah dihitung-hitung ternyata biaya kelebihan bagasinya Say. lebih mahal daripada biaya just tipnya. Ya. Karena aku tuh sebenarnya memang suka berdagang, Ya. suka bisnis lah. Aku juga punya akun online shop kan. Karena Korea tuh terkenal banget kan Kak dengan skincare dan lain-lainnya. Jadi banyak teman-teman yang gue nitip ini. Oh iya sekalian deh buka just tip di online shop aku. Jadi aku main terima-terima aja. Ternyata bagasinya lebih say. Pas hitung-hitung ya kagak cuan nih. Ya udahlah ya. Impas ya, anggap aja oleh-oleh jadinya. Oleh-oleh lah. Lanjut. Vita atau fakta? Tunggu Dewi, kamu balik lagi akan stay di Jakarta karena di sini lebih banyak peluang untuk cari duit. Setelah aku jalanin realistis aja iya sih. Karena Bali itu memang kemarin aku udah healing, aku udah ngerasa aku udah siap lebih lagi. baik jadi versi diri aku yang sekarang. Aku ngerasa realistis karena aku sekarang juga single mom, anak-anak juga butuh nafkah kan ya. Aku harus balik kerja lagi sih Kak, nggak mungkin tiap hari mantai ke beach club. Baik. Abis duit ya Bu ya. Kerja lagi say. Oke, baiklah. Kumpulin duit lagi ya Siap. kan. Berikutnya toko Dewi Vita atau fakta bahwa kalau kamu nanti nikah lagi, ya kamu kayaknya nggak usah hamil lagi deh gitu, karena kan perutnya udah tak sakit. Iya, Fitnah makanya atau fakta? Ini fakta karena manifestasi aku mau ala-ala jadi Priyanka Chopra. Yaitu? Hamilnya nanti suroget aja. Oh gitu. Jadi kayaknya harus dapat laki yang keong ya saya. Kalau enggak, atau suroget ada endorse nggak ya? Astaga. Tangguh Dewi Vita atau fakta? Setelah kamu resmi bercerai, kamu tuh rajin banget ikut workshop ya. Workshop untuk seminar online, offline untuk apa sih pemberdayaan self-empowerment. diri. Iya. Bahkan waktu di Korea pun dia masih loh ikut seminar ya kan 6 jam. Iya betul. Fitnah atau fakta? Masih karena menurut aku itu salah satu self healing aku sih, mendekat ke ilmu. Jadi untuk gimana caranya supaya tetap mental kita itu sehat, kita harus tahu gitu loh, kayak kita ini berhadapan di dunia ini dengan manusia apa aja sih. Ada yang namanya narsistik, ada yang namanya manusia normal. Jadi aku harus banyak belajar tentang itu gitu. Kayaknya aku mau jadi psikolog deh Kak. Bisa Iya, nggak? kayaknya kita habis ini kita konsultasi. Apa judulnya tadi dia? Anti Oh iya, manipulasi. itu coach aku. Itu semacam kayak psikiater, tapi bukan psikiater sih. Dia lebih kayak tentang narsistik. Jadi atau NPD. tujuan untuk mengenali Ya itu. supaya nanti jangan attract lagi orang-orang yang narsistik. Kayak siapa? Oke, kita silakan. Silakan Silakan ya. Tunggu Dewi duduk di tengah, kita mau konsultasi ya. Latihan dulu nih, ada curhatan netizen, terus kita tanya pendapat kamu atau bagaimana cara kamu menyikapi atau memberikan solusi mungkin kalau bisa ya. Kita lihat curhatan yang pertama bunyi adalah mana? Tua gapat manam jupana lutu. Mana curhatannya, jangan sampai nanti dikira aku loh yang mau curhat ya. Apa sih Kak tipsnya supaya aku tuh betah sendiri aja? Karena setiap putus aku selalu harus cari pengganti supaya enggak sendirian. Tipsnya adalah belajar untuk detachment atau jangan bergantung sama siapapun. Karena yang bisa menolong diri kita sendiri ya diri kita sendiri. Kayak tadi tuh yang Tasya bilang, orang terdekat kita justru yang sering menyakiti kita. Makanya kita jangan bergantung sama siapapun kecuali sama Tuhan. Nah begitu ya. Bukan begitu Mama Dede? Betul. Setuju banget ya.
Ya lagi sendirian juga nggak apa-apa. Sendiri juga nggak apa-apa. Aku juga sekarang sering ngafe sendirian. Terus kadang aku shopping sendirian. Nonton sama temen sih berdua. Nanti ngeliat orang pacaran jadi BM lagi kan. Ya berikut, suami selingkuh dengan alasan aku jarang urus suami dan ngurus rumah dan juga nggak selalu masak. Padahal aku juga istri yang bekerja. Dan karena itu aku selalu menyalahi diriku sendiri dan merasa gagal. Dari curhatan Bunda ini ya, kayaknya Bunda ini korban-korban manipulasi juga Oh nih. iya betul-betul. Coba follow Gaslight anti ya, manipulasi gaslight itu ya, karena ujung-ujungnya banyak perempuan yang jadi menyalahkan dirinya sendiri. Padahal banyak trik-trik manipulasi yang mungkin pasangannya melakukan kesalahan, tapi ujung-ujungnya membuat si korban menjadi korbannya merasa ini bersalah. mempertanyakan dirinya, self worth dirinya. Nah itu juga yang aku pelajari Kak, sampai webinar 6 jam gue di Korea. Jadi Iya kan, cara memperbaiki mindsetnya diapain? Ya kita harus aware dengan orang-orang yang dia ini memang benar-benar ada red flag ke arah narsistik atau enggak gitu loh. Jadi jangan menyalahkan diri. Misalnya nih pasangan udah KDRT selingkuh, udah jelas nih bukti-buktinya Dia banyak. salah gitu ya. Terus dia malah alasannya kayak itu karena kamu jarang ngurus diri, kamu sih gini. Lo aja udah selingkuh, jadi nggak usah dibalik-balikin, diputer-puter, udah fokus aja ke masalahnya. Jadi Betul jangan pernah sekali. menyalahkan diri kita gitu loh. Betul sekali. Kalau melakukan Emosi nih, Betul. ya kan? Sabar Bu. Tapi itu kan sebuah proses Jahitan belum natural kering, Bu ya. langsung ngilu nih kan. Ketika kita sedih itu pasti ada momen-momen gimana kita merasa diri kita yang bersalah. Pasti ngerasa apa, itu momen yang wajar asal kasih waktu ya. Bener. Rasa bersalahnya itu mungkin semenit 2 menit aja. Iya. Semenit 2 menit lagi. Oke, Intinya perempuan itu berhak untuk di-appreciate, dihargai. Kalau kamu udah nggak dihargai, berarti just walking away. Berani untuk cabut. Buat keputusan tuh kayak Tasya Farasya. Ya Tasya kan? Farasya itu belum confirm Oh, belum, apa-apa ya. Aduh astaga, itu Belum ya, kan belum masih ya? dunia maya ya. Bener. Astaga. Aduh, Gak usah takut, aku jadi say. deg-degan. Gak jelas, cabut. Oke, baiklah. Nanti kita ngobrol lagi sama Teguh Dewi. Berikut ada, ini pasangan yang baru update ya Masya Allah ya. Siddiq Edward dan Dea ini baru mengabarkan akhirnya setelah mereka berbisnis bersama, naik motor kemana-mana, jualan ciloknya itu ya. Cilok ya? Cilok. Kena hujan apa segala macam, nabung, akhirnya mereka bisa punya mobil. Seperti apa perjuangan mereka? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Siddiq Edward dan juga Dea, ini pasangan, salah satu pasangan inspiratif gitu ya, bahwa apapun dilakukan berdua, saling support. Ya walaupun mungkin orang lihat, kok jadi jualan dulu kan artis gini-gini. Tapi ya selama itu halal, why not? Masa bodoh teing. Masa bodoh, yang penting dapat duit buat keluarga. Nah ini kemarin nih, akhirnya ya salah satu hasilnya setelah bekerja keras itu punya mobil baru. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Tiada lagi yang mampu berpisah, dan ku bisa dengan dadaku menemukanmu. Ini akhirnya nabung berapa lama emang sudah diproyeksikan? Kalau nabung, Udah lama nabung. udah lama banget. Dari hasil cilok juga. Jadi pertama kali Udah jualan nabung. bakso cilok, Kita terus udah habis nabung ya, pelan-pelan. pokoknya udah 2 tahun lebih lah. Betul. Jadi 2 tahun khusus ini mau beli mobil itu. Banyak problema sih. Jadi ujung-ujungnya kenapa kita pilih mobil dan akhirnya ya udah kebelilah mobil ini poinnya. Ini tapi ini cash atau masih kredit juga? Alhamdulillah guys. Masya Allah. Oh, keren banget. Ya ada komentar netizen ya, langsung dijawab aja sama yang bersangkutan. Pertanyaannya adalah seperti ini ya. Kenapa nggak rumah dulu Kak, baru mobil? Nggak lihat tadi itu naik motor jualan kehujanan. Banyak yang bilang sih. Kadang-kadang sih baca tuh, iya sih kenapa nggak rumah dulu ya. Tapi kan setiap orang kan punya sifat dan keinginan masing-masing kan. Pengen punya kemampuan tuh masing-masing. Kayak Siddiq mungkin orangnya suka yang agak sedikit menantang nih sama istri. Ya Siddiq mikirnya, ya udah kita juga keperluannya itu adalah mobil buat apa? Selama ini kalau kita buat ngestok produk atau stok makanan buat dijual online ataupun dijual di lapak, itu kan otomatis harus ngambil barang, nyewa mobil box atau mobil bak. Nah itu kan duit lagi dan jadi kepikiran, dan selama ini juga kita kan jualan masih belum punya tempat. Memang secara nggak langsung kenapa nggak nyewa ruko aja sih gitu kan? Pengen nyewa ruko, cuman keterbatasan itu
takutnya ketika kita nyewa ruko tapi masih ada keterbatasan lain yang belum bisa aku jalanin, harus pakai kendaraan gitu lah ya contohnya. Ya udah aku sama istri akhirnya milih mobil supaya enak buat ngapain aja, buat jualan bisa, apa segala macam bisa, buat keluarga bisa. Prioritasnya adalah ternyata yang lebih fungsional sejauh ini adalah mobil gitu ya. Dan benarkah kemarin itu waktu saat ramai demo kan sempat ada TikTok live itu dihentikan sementara gitu. Itu yang membuat Siddiq dan juga istrinya harus turun jualan, menawarkan dengan suara yang agak cukup kencang gitu ya, secara offline di daerah mana? Depok. CFD ya. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indosiar.